Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat selalu. Kali ini saya akan cerita tentang apa yang menjadi aneh atau menurut saya kelebihan dari putri saya ya. Yang pertama ya, jadi dia itu nurut ya, artinya nurut begini. Tidak neko-neko, tidak minta aneh-aneh, misalkan baju ya diterima. Makanan juga demikian, dia itu cenderung menerima apa yang diberikan oleh kedua orang tuanya ya, tidak ingin ini ingin itu, tidak. Jadi neriman, kalau orang Jawa bilang neriman ya, jadi diberikan makan enak alhamdulillah, tidak juga alhamdulillah ya. Jadi itu. Kedua, dia ini suka apa ya namanya, ngajak sholat, katakanlah ngajak sholat duha ya, ya harus sholat duha gitu ya. Jadi tepat waktu misalnya sholat duhur ya duhur gitu. Artinya dia semacam reminder ya, ketika kami semua di rumah, saya di rumah pas libur itu pasti dia reminder, ayo sholat duha. Jadi ini sesuatu yang mungkin buat kami baik ya. Kemudian yang ketiga, dia ini seolah-olah mengerti apa yang kita pikirkan ya. Jadi suatu saat ini dia masih di usia sekitar 2,5 tahun ya, 2,5 tahun itu waktu itu kami ingin pulang kampung ya, waktu itu mau hari raya Idul Fitri, tidak punya sangu untuk pulang karena memang uang nggak ada, mepet sekali, artinya karena untuk kebutuhan akhirnya tidak bisa pulang gitu ya. Jadi kami juga mikir, masuk kita nggak pulang ya, biasanya kan tiap tahun pasti pulang. Nah karena memang nggak ada uang ini, akhirnya kami juga mikir-mikir juga ya, artinya bagaimana ya. Nah tidak lama lagi dia membawa tas saya yang dari kamar itu ke dekat saya, diberikan ke saya ini ya, karena memang belum bisa bicara ya, ngesot-ngesot sambil menuju ke menghampiri saya gitu ya, diberikan. Kemudian saya kan pas kerja waktu itu ya, pas ada tugas ya. Nah, saya tidak berpikir macam-macam, ada apa sih tas kok diberikan ke saya gitu. Saya cuma mikir begitu ya. Kemudian akhirnya saya kembalikan tas itu, saya kembalikan ke tempatnya di kamar. Kemudian selang 10 menitan juga ya, jadi di situ dia kembali membawa tas itu ke saya ya, jadi diberikan lagi gitu ya. Kemudian saya baru berpikir ada apa dengan tas ini ya, saya nggak mikir macam-macam tadi sebetulnya. Akhirnya saya berpikir lagi, kenapa dia sampai memberikan tas ini. Akhirnya saya bongkar tas itu ya, dalam-dalamnya ternyata di situ ada uang 50.000 ya, uang 50.000 saya masih ingat. Uang 50.000 itu cukup untuk pulang bertiga ya, cukup untuk pulang bertiga. Jadi oh mungkin ini ya, dia kok tas ini diberikan terus ke saya ya. Akhirnya saya mendapatkan uang itu dan dia artinya ya yes, ditinggal itu aja ya. Oh uang itu saya, berarti anak ini mungkin paham dengan apa yang dirasakan oleh kedua orang tuanya. Alhamdulillah akhirnya dari uang tersebut kami bisa pulang ke kampung ya. Jadi waktu itu 50.000 masih cukup ya untuk pulang. Nah nanti pulangnya balik lah gimana, itu kebetulan nanti pas gajian, jadi kami bisa pulang balik gitu ya. Itu cerita yang kedua ya. Kemudian yang berikutnya, dia itu memang kadang-kadang ya memang tidak selalu, tidak konsisten. Dia itu paham apa yang kita pikirkan lagi ya. Jadi satu misal, saya sudah berangan-angan ingin mengajak dia ke swalayan ya, untuk membelikan dia buku dan mungkin belanja. Itu baru sampai rumah dia langsung gini, ayo bapak ke toko itu ya. Jadi sama dengan apa yang saya pikirkan ya. Nah artinya ini sebetulnya sering terjadi ya, termasuk istri saya pengen apa, dia itu sudah sudah ngomong. Jadi sebetulnya ini kalau dikatakan indigo juga bukan ya. Kalau indigo itu memang dia punya
kelebihan yang memang konsisten ya. Kalau ini kadang tidak ya, jadi tapi juga sering dia tuh paham dengan apa yang kita pikirkan, termasuk yang dipikirkan ibunya, dipikirkan saya, itu dia tahu duluan ya. Kok ngerti ya, jadi itu sesuatu yang mungkin apa ya, artinya di sini ada, kalau saya memandang itu sebagai ikatan batin, walaupun mungkin dari sisi komunikasi secara verbal ini kita kadang-kadang juga tidak nyambung gitu ya. Misalkan kita nyuruh begini, dia begitu. Pemahamannya kadang berbeda dan cenderung dia cuek gitu ya. Cuek dengan apa yang kita katakan. Nah itu. Tapi di sisi lain ini mungkin behind skin atau apa. Artinya ada sisi lain yang mungkin dia punya ikatan pikiran ya dengan kita, dengan kami sebagai orang tua. Nah, contoh-contohnya yang tadi itu ya. Jadi kadang-kadang dia tuh ngomong, nah itu yang kita pikirkan. Jadi kadang-kadang ya kita juga harus hati-hati. Artinya dengan kasus seperti ini kadang-kadang ya dia kayaknya paham dengan apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, walaupun mungkin sebenarnya dia tidak kalau saya katakan tidak punya perasaan, memang betul. Jadi kadang-kadang ada seperti ini, dia tuh nggak punya rasa ya. Satu misal kita katakan kakeknya meninggal ya, jadi dia tuh tiap minggu hari Minggu malam itu pasti telepon kakeknya ya, jadi mertua saya. Jadi itu pasti dia say hello, bagaimana kabarnya, sehat Kung, misalnya gitu. Kemudian Kung makan apa, sedang apa, dan sebagainya. Ini memang anak saya ini kalau orang Jawa blater ya, jadi supel banget, supel. Termasuk dengan ibu saya, jadi dia teleponnya kalau ke ibu saya tuh hari Sabtu pagi itu, kalau saya telepon pasti diminta ya. Jadi artinya itu sesuatu rutinitas yang dia lakukan. Nah, ketika kakungnya atau kakeknya ini meninggal ya, dia ya cuek saja. Jadi kakek meninggal ya gitu. Artinya memang tidak ada rasa menangis atau apa, padahal dia sangat dekat dengan kakeknya ini ya, tapi memang tidak punya rasa atau respon kesedihan atau bagaimana, nggak ada. Jadi sama sekali biasa gitu. Termasuk katakanlah adik saya meninggal, itu pun kita infokan ya biasa, meninggal gitu ya. Jadi rasanya ya memang seperti itu, dia kayak nggak punya perasaan. Tapi bagaimana kami harus mengenerate atau membangkitkan perasaan dia itu bagaimana. Jadi dengan hal-hal kecil pun kami sudah lakukan sebetulnya ya, dengan kita harus peduli lah. Tapi dia dari sisi rasa itu masih nggak ada. Nah itulah mungkin satu, di sisi lain kelebihan dia punya ikatan batin atau mungkin ikatan pikiran dengan kami kedua orang tuanya, tapi di sisi lain mungkin dia masih belum punya rasa ya. Jadi kadang-kadang kami itu memohon ya ada keajaiban sehingga dia bisa mengerti dan sebagainya. Kadang-kadang berpikir seperti itu ya. Dan kami tetap ikhtiar, intinya ikhtiar dalam hal ini tetap berusaha untuk membimbing dia bagaimana baiknya gitu ya. Baik, mungkin itu sharing saya kali ini. Terima kasih. Semoga semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.